artikan dulu diagram garis tunggal. Berarti garisnya cuma tunggal atau satu. Kalau garis ganda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam saklar, lambangnya, konstruksi, diagram garis ganda, dan diagram garis tunggal. Nah, kalian perhatikan di sini ada 4 tabel. Di sini merupakan nama saklarnya. Di tabel kedua ini lambang, tabel ketiga konstruksi, keempat diagram garis ganda, dan yang kelima adalah diagram garis tunggal. Kita bahas dulu tentang saklar eka kutub atau satu kutub. Jadi lambangnya seperti apa? Lambangnya adalah seperti ini. Kemudian ini adalah konstruksinya. Nah, fungsinya untuk apa sih lambang dan konstruksi ini? Untuk lambang kita gunakan pada diagram garis tunggal, pada diagram ini. Kemudian untuk konstruksinya kita gunakan di diagram garis gandanya. Nah, diagram garis tunggal ini nama lainnya adalah single line diagram. Artinya sama, yaitu garis tunggal, diagram garis tunggal. Kemudian untuk diagram garis ganda ini biasanya untuk nama lainnya itu diagram pengawatan. Nah, sekarang kita masuk ke diagram garis ganda dulu. Bagaimana cara membacanya? Kita lihat di sini ada 2 sumber, yaitu fasa dan netral. Fasa ini kita sambungkan ke terminal saklar, kemudian dari terminal ini akan keluar ke lampu. Perlu kalian perhatikan, simbol X ini adalah simbol lampu. Kemudian untuk fasa, kenapa warnanya merah? Karena ini adalah peraturan dari PUIL 2000. Untuk fasa bisa warna merah, kuning, dan hitam. Untuk netralnya yaitu warna biru. Nah, dari sini kita sudah bisa membaca diagram garis ganda. Selanjutnya kita membaca diagram garis tunggal. Nah, pasti kalian akan bingung bagaimana sih cara membacanya kok beda. Nah, kita artikan dulu diagram garis tunggal. Berarti garisnya cuma tunggal atau satu. Kalau garis ganda itu garisnya ada lebih dari satu. Kalau ini 2. Nah, kalau yang ini pasti 1 karena namanya garis tunggal. Nah, untuk melihatnya seperti apa? Kalian perhatikan di sini merupakan lambang eka kutub atau saklar eka kutub. Kemudian di sini adalah lambang lampu. Nah, di sini adalah diagramnya satu garis semuanya. Nah, untuk melihatnya kalian perhatikan untuk simbol satu garis ini merupakan simbol kabel fasa. Kemudian untuk simbol thread, kemudian ada pentolnya atau ada lingkaran di ujungnya, ini merupakan kabel netral. Kita perhatikan di sini, dari sini ada pertigaan atau percabangan. Di sini juga ada percabangan. Kita melihatnya dari diagram garis ganda. Nah, dari diagram garis ganda ini kita perhatikan di sini sebelum di pertigaan atau di percabangan ada 2 kabel, yaitu kabel fasa dan kabel netral. Berarti di sini simbolnya 1 kabel fasa dan 1 kabel netral. Nah, selanjutnya di sini ada pertigaan yang mengarah ke saklar. Di sini ada 2 kabel, yaitu kabel fasa. Jadi di sini juga simbolnya ada 2 kabel, yaitu kabel fasa semuanya. Nah, untuk yang setelah pertigaan ini berarti kita melihatnya di mana? Di sebelah sini.
di sebelah sini ada dua kabel juga, yaitu fasa dan netral. Berarti di sini simbolnya juga terdapat kabel fasa dan kabel netral. Begitupun di arah lampu. Di arah lampu sini juga ada dua kabel, yaitu fasa dan netral. Di sini simbolnya juga fasa dan netral. Jadi untuk membacanya kita tinggal melihat di sini ada berapa garis. Misalkan di sini ada dua garis. Yang satu adalah simbol garis fasa, kemudian garis netral. Berarti di sini ada dua kabel. Dua jenis kabel, untuk kabel fasa dan untuk kabel netral. Kalau yang ini ada dua kabel. Kabel fasa semua. Kalau ini kabel fasa dan netral, dan ini fasa dan netral. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke saklar dwikutub. Saklar dwikutub itu simbolnya hampir sama dengan simbol atau lambangnya itu hampir sama dengan saklar eka kutub, cuman benderanya terdiri dari dua. Ada yang lebih panjang dan lebih pendek. Untuk simbolnya, untuk konstruksinya seperti ini. Kemudian untuk diagram garis gandanya seperti ini. Kalian perhatikan untuk fasa masuk ke terminal 1, ke terminal 2 masuk ke lampu. Selanjutnya yang netral juga sama, terminal 1 netral, terminal 2 untuk lampu. Nah, cara membacanya sama. Jadi kita perhatikan dulu diagram garis gandanya. Untuk garis tunggalnya pasti terdapat satu garis seperti ini, yang membedakan hanyalah apa yang kita gunakan. Di sini kan kita menggunakan saklar dwikutub, maka simbolnya atau lambangnya kita gunakan saklar dwikutub. Untuk lampu tetap simbolnya seperti ini. Nah, di sini kita perhatikan ada dua jenis kabel sebelum di pertigaan ini. Ada kabel fasa, kemudian kabel netral. Nah, di sini juga ada kabel fasa dan kabel netral. Nah, kalau di sini ada 4 jenis kabel, 2 kabel fasa dan 2 kabel netral. Maka di sini juga seperti itu, simbolnya harus ada 4, 2 kabel fasa dan 2 kabel netral. Begitupun di sebelah sini dan sebelah sini. Sebelah sini dan sebelah sini sama. Fasa netral, fasa netral. Di sini juga fasa netral, fasa netral. Seperti itu. Masuk ke saklar trikutub atau 3 kutub. Nah, dari 3 jenis saklar ini hampir sama, yang membedakan hanyalah kutub-kutubnya. Maka kalau 3 kutub berarti benderanya ada 3. Ini terminalnya atau bentuk konstruksinya. Nah, ini adalah diagram garis ganda. Di sini kita menggunakan 3 fasa, fasa R, fasa S, sama fasa T dengan simbol warna merah, kuning, dan hitam. Selanjutnya di sini ada kabel netral yang mengarah ke lampu. Kita gunakan 3 lampu. Nah, cara membacanya diagram garis tunggalnya seperti apa? Sama. Kita gambar dulu lambang yang kita gunakan. Kita gunakan saklar trikutub atau 3 kutub. Kita taruh di sini. Kemudian di sini ada 3 lampu. Maka di sini juga 3 lampu. Kemudian garisnya cuma 1. Kita gambar 1, 2, 3 seperti ini, 1 garis saja. Kemudian kita tinggal menyamakan dari sini. Di sebelum pertigaan ini ada berapa kabel? Nah, di sini ada 1, 2, 3 kabel fasa dan 1 kabel netral. Berarti simbolnya di sini juga sama. Ada 1, 2, 3 kabel fasa dan 1 kabel netral. Nah, untuk di saklarnya sendiri, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kabel fasa. Berarti di sini juga seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kabel fasa. Nah, dari sini juga seperti itu. Ada 3 kabel fasa, 1 kabel netral. Berarti di sini simbolnya juga 3 kabel fasa, 1, 2, 3 dan 1 netral. Dan seterusnya sama, tinggal menyamakan di diagram garis gandanya. Oke, kita masuk ke saklar kelompok.
sama bentuknya, hampir sama dengan saklar satu kutub. Cuman di sini ada bendera yang berseberangan, yang satu ke kanan dan yang satu ke kiri. Dan ini merupakan konstruksinya. Nah, ini diagram garis gandanya. Kita tinggal perhatikan di sini sumbernya hanya satu fasa, kemudian netral. Kita gunakan 2 lampu dan yang pastinya adalah saklarnya sendiri. Untuk diagram garis tunggalnya sama. Tinggal kita garis gambar garisnya, kemudian kita samakan dengan diagram garis gandanya. Di sini ada 2 kabel, berarti di sini juga ada 2 kabel. Di sini ada 3 kabel, berarti di sini juga ada 3 kabel. Di sini ada 3 fasa-fasa netral, di sini juga seperti itu, fasa-fasa netral. Nah, di sini mengarah ke lampu 1. Di lampu 1 ini hanya ada 1 fasa dan 1 netral, maka di sini juga 1 fasa dan 1 netral. Begitupun seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke saklar deret. Nah, simbolnya seperti ini. Kemudian ini konstruksinya dan ini merupakan diagram garis gandanya. Cara membacanya sama untuk diagram garis tunggal. Berarti di sini ada 3 kabel fasa. Kita cek. Oh iya, ternyata di sini ada 3 kabel fasa. Di sini ada 2 kabel fasa dan netral. Kita cek. Oh iya, sama ternyata. Nah, seperti itu cara melihat diagram garis tunggal. Sekarang kita masuk ke saklar tukar. Simbolnya seperti ini. Konstruksinya seperti ini. Dan ini diagram garis ganda. Nah, misalkan kita belum tahu gambar diagram garis gandanya. Kita taunya hanya diagram garis tunggal. Cara menggambarnya seperti apa? Nah, tinggal kita gambar saja konstruksinya dulu di sini. Misalkan kita ketahui di sini gambarnya seperti ini. Kita tinggal gambar konstruksinya. Ceklek di sini. Kemudian kita gambar konstruksinya lagi. Kita butuhkan 2 saklar. Lampunya di sini, tinggal di sini. Nah, di sini kan ada 2 jenis kabel. Berarti di sini juga 2. Kita gambar 2. Kalau di sini ada 3, berarti juga di sini ada 3. Di sini ada 3 kabel fasa-fasa netral, berarti di sini juga fasa-fasa netral. Dan seterusnya seperti itu. Yang terakhir kita masuk ke saklar silang. Ini merupakan lambang atau simbolnya dan ini adalah konstruksinya. Nah, untuk penggunaan saklar silang ini dia dibantu oleh 2 saklar tukar. Jadi penggunaannya untuk saklar silang ini kita butuhkan saklar lain, yaitu saklar tukar di sini dan di sini. Nah, kita tambahkan saklar silangnya di sini, kemudian lampunya tetap di atas. Nah, cara membacanya juga sama. 3 saklar ini kita gambar dulu sesuai dengan penempatannya. Misalkan di sini ada saklar silang, saklar tukar. Nah, di sini saklar tukar. Berarti di sini juga saklar tukar. Ini adalah konstruksi dari saklar silang, berarti di sini juga saklar silang. Ini juga saklar tukar. Kemudian bebannya, lampunya di atas, kita taruh di atas juga sesuai dengan gambar konstruksinya atau gambar diagram garis gandanya. Kemudian dari sumber kita ada 2 fasa netral, berarti sama, kita tinggal ngasih simbol kabel fasa dan kabel netral di sini. Kemudian di sini ada 3 kabel fasa, ini 3. Di sini ada 4, 1, 2, 3 dan 4. Di sini juga 4. Di sini 2, di sini 2 kabel fasa, 1 kabel netral, di sini juga 2 kabel fasa dan 1 kabel netral. Nah, dari sini ada 3 kabel fasa, berarti tinggal menggambar saja. Di sini kita kasih simbol 3 garis untuk 3 fasanya. Seperti itu. Jangan lupa untuk menggambarnya. Posisinya adalah
portrait, yaitu tegak ke atas. Kemudian tuklisnya kalian wajib memberi di sebelah kanan bawah seperti biasa untuk tuklisnya. Kemudian untuk jaraknya, jarak antara garis tepi dengan tabelnya ini kita gunakan 15 mili atau 1,5 cm. Di sini juga atas, kanan, dan bawah kita samakan, yaitu 1,5 cm atau 15 mili. Untuk lebar tabelnya ini terserah kalian, asalkan bisa cukup dengan gambar yang kita gunakan ini. Nah, untuk job kali ini kalian wajib menggunakan ballpoint. Nah, untuk warnanya juga kalian harus menggunakan ballpoint warna merah dan warna biru. Di sini juga warna merah. Nah, ini kan ada warna pink. Nanti kalian warna merah saja. Kemudian di sini juga ada 3 jenis kabel, merah, kuning, dan hitam. Kalian juga gunakan warna itu. Oke. Dari sini ada pertanyaan. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan klik di kolom komentar di Google Classroom atau di sini. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.